Halo boys, terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Apa kabar kalian semua, saudaraku sebangsa tanah dan sebangsa air? Semoga kalian semua baik-baik saja dan selalu diberikan kesehatan, amin. Nah, jadi di video ini Mimin mau ceritain sebuah film yang menurut Mimin sangat relate sama kehidupan sehari-hari, yang mana diceritain seorang cewek yang ngebet banget untuk viral, atau ya bisa disebut pengen jadi selebgram lah. Tapi alih-alih berkarya, cewek ini malah jadi viral dengan menggunakan jalan ninja. Loh, kok jalan ninja? Emang dia ngapain sih? Nah, jadi si cewek ini tuh ngerekam aksi kejahatannya, terus dia posting ke medsos. Sukses lah dia menjadi terkenal. Tapi ya namanya juga ngelakuin aksi kejahatan, pasti ada konsekuensinya. Penasaran sama alur ceritanya? Mimin langsung ceritain deh. Gaspol mas boy. Audio Jungle. Scene dimulai dengan adegan seorang wanita yang sedang membuat rekaman menggunakan HP-nya, dan tiba-tiba datang seorang petugas bersenjata yang langsung menodongkan senjata kepadanya, dan film Infamous pun baru saja dimulai. Timeline lalu kemudian mundur beberapa waktu sebelum kejadian pada opening scene tadi. Terlihat wanita yang bernama Ariel tidak memiliki hubungan baik dengan ibunya, terlebih dengan pacar ibunya yang pada malam itu terlihat sedang bermalas-malasan di rumahnya Ariel. Ariel adalah seorang wanita yang memiliki keinginan untuk menjadi famous, viral, dan dikenal dengan banyak orang. Tapi ternyata medsos pribadi miliknya menunjukkan hal yang sebaliknya. Malam pun berlanjut. Ariel yang sedang berpesta dengan teman-temannya, di mana terlihat Ariel sedang bergoyang bersama seorang lelaki, yang mana ternyata lelaki tersebut adalah buaya. Karena tidak lama kemudian pacar buaya itu datang dan keributan yang dialami Ariel semalam ternyata banyak yang mengabadikan melalui HP dan mempostingnya melalui medsos, di mana hal tersebut sukses membuat Ariel menjadi viral dan secara instan menambah pengikut atau followersnya secara banyak. Tidak lama kemudian, Ariel sengaja mendatangi seorang cowok yang terlihat badass untuk mengajaknya kenalan. Cowok itu mengakui bahwa namanya Dean Taylor. Tetapi Ariel tidak memberitahukan namanya dan lalu berlalu pergi begitu saja. Ariel bukanlah wanita yang manja, karena selain bersekolah, Ariel pun mengisi waktunya dengan bekerja paruh waktu di sebuah restoran, di mana ia secara sembunyi-sembunyi menabungkan semua uangnya. Ariel akhirnya mengetahui sedikit tentang Dean Taylor. Melalui grup gibah bersama teman-temannya, terungkaplah bahwa Dean Taylor ini adalah seorang residivis, di mana seorang badass dan residivis seperti Dean Taylor adalah cowok yang memikat, sehingga membuat wanita muda seperti mereka tergila-gila. Pada malam selanjutnya, Ariel dan Dean Taylor kebetulan bertemu dalam sebuah pesta, dan malam itu ditemani tegukan bir dan sebatang rokok. Akhirnya mereka secara resmi berkenalan dan mulai saling mengenal satu sama lain. Demi hari pun mereka lalui dan mereka pun terlihat sudah berpacaran, dan sangat terlihat kalau mereka itu sedang dimabuk asmara. Bahkan si Ariel ini sangat bucin kepada Dean Taylor. Dean Taylor yang mengakui kalau dia seorang residivis mengajak Ariel untuk latihan menembak di sebuah hutan, yang mana ternyata Ariel memiliki bakat untuk menembakkan senjata itu dengan sangat baik. Malam itu Ariel didatangi teman-teman gibahnya ke tempat kerjanya. Mereka semua memperingatkan Ariel bahwa Dean Taylor itu adalah orang yang berbahaya. Tetapi Ariel yang sudah bucin bersikeras menentangnya dan malah berbalik marah kepada teman-temannya. Kesialan pun berlanjut saat Ariel pulang ke rumah. Ia tidak menemukan uang tabungannya yang hilang entah kemana. Ariel mencurigai yang telah mengambil uangnya adalah pacar dari ibunya. Ariel yang sedang terbakar emosi langsung bergegas menuju kamar ibunya
dan mendapati ibunya sedang beraktivitas enak-enak bersama si cowoknya itu. Tetapi saat itu cowoknya tidak mengakui sudah mengambil uang Ariel. Gara-gara kejadian itu, Ariel bergegas mengemas semua barangnya dan pergi dari rumah, langsung mendatangi rumah Dean Taylor. Sesampainya di sana, ia mendapati Dean Taylor sedang dipukuli oleh ayahnya. Ariel pun mencoba untuk melerai, tetapi dia malah terkena pukulan sang ayah. Melihat hal tersebut, Dean Taylor yang sebelumnya pasrah, tiba-tiba Dean Taylor yang sedang gundah gulana melihat keadaan ayahnya yang sudah terbujur kaku tak bernyawa coba ditenangkan oleh Ariel, dan pada akhirnya mereka memutuskan untuk pergi. Mereka berdua akhirnya menyadari kalau mereka tidak membawa uang satu peser pun, dan mereka memutuskan untuk merampok sebuah toko swalayan kecil menggunakan pistol yang mereka bawa. Tidak lupa Ariel merekam kegiatan mereka untuk diposting di medsos. Gak tahu bego atau gimana, biasanya orang kan gak mau ketahuan tuh kalau habis berbuat jahat. Dia malah dengan bangganya memposting aktivitas terlarangnya itu di medsos bersama uang hasil rampokannya. Dean Taylor akhirnya mengetahui bahwa perampokan yang mereka lakukan semalam itu direkam dan diposting di medsos. Hal itu sedikit membuat Dean Taylor emosi, tetapi Ariel segera menenangkan Dean Taylor agar tidak panik. Karena melalui postingan itu, mereka mendapatkan followers yang banyak, dan itu semua merupakan mimpi yang jadi kenyataan bagi Ariel. Dengan sisa uang yang mereka miliki, mereka memutuskan untuk membeli senjata agar mereka berdua memiliki masing-masing satu senjata, dan juga untuk menambah amunisi saat mereka melakukan perampokan di kemudian hari. Malam selanjutnya, mereka kembali melakukan perampokan untuk membeli amunisi baru, dan tidak lupa mereka merekamnya untuk diposting di sosmed. Setelah mendapatkan amunisi baru, mereka menjadi lebih sering melakukan perampokan, tapi nggak tahu bagaimana cara pikirnya seorang kriminal yang merekam kegiatannya di medsos bisa dapetin follower sampai 3 juta. Hingga pada akhirnya mereka menyadari melalui TV kalau mereka berdua sudah menjadi DPO atau buronan atas kematian ayahnya Dean Taylor dan beberapa perampokan di beberapa negara bagian. Tidak lama kemudian, saat mereka sedang jalan-jalan malam, ada seorang polisi yang memberhentikan mereka. Polisi itu terlihat mencurigai mereka berdua. Terjadi sedikit ketegangan di antara mereka bertiga sampai akhirnya tiba-tiba semuanya seakan bertambah buruk. Setelah kasus ayahnya Dean Taylor, perampokan, hingga penembakan kepada anggota polisi, mereka sekarang menjadi buronan FBI. Ya, FBI, suatu hal yang gak mau seorang pun alami. Emang situ mau dikejar-kejar sama FBI. Di rumah persembunyiannya, Ariel sedang meminta Dean Taylor untuk mulai merampok lagi. Bukan karena uang mereka sudah habis, enggak, uang mereka masih banyak. Ariel minta ngerampok lagi karena follower di sosmednya tiba-tiba berkurang. Hingga akhirnya Ariel memutuskan untuk melakukan aksinya sendiri. Tapi ternyata penjaga toko itu mengetahui identitasnya Ariel. Ariel kemudian kabur setelah sebelumnya menembak orang asing yang tiba-tiba masuk ke toko tersebut. Dan ia pun tertembak oleh senjata yang ditembakkan oleh si penjaga toko. Ariel yang berhasil kembali ke rumah persembunyiannya menceritakan yang terjadi dan membuat Dean Taylor marah juga panik. Sampai mereka memutuskan untuk segera meninggalkan rumah persembunyiannya karena mobil yang mereka pakai udah dikenali sama polisi. Karena terburu-buru, mereka pun meninggalkan 2 buah tas yang berisi uang tunai hasil rampokannya. Dalam pelariannya, mereka berdua dikejar oleh 2 unit mobil FBI dan mereka pun menembaki mobil FBI tersebut agar bisa kembali kabur. Jujur aja, sebenarnya Mimin masih bingung sama cara mikir si Ariel ini. Kondisinya lagi dicari-cari sama FBI seantero Amerika, dia masih aja mikirin like sama followers di sosmednya. Itu juga yang bikin Dean Taylor marah, dan akhirnya mereka berdua pun sempat bertengkar sampai tiba-tiba kok adu mulut. Dan ya itulah, baikan lagi. Cuek. Menyadari mereka udah gak punya uang lagi, Dean Taylor memutusin untuk minta bantuan sama temannya yang bernama Kyle.
Dalam perjalanan, mobil mereka berdua mogok. Sebenarnya bukan mogok beneran, tapi pura-pura mogok karena kan mobil mereka itu udah ketahuan sama FBI. Nah, pas lagi pura-pura mogok ini, tiba-tiba ada seorang wanita yang ngelewat. Dengan setengah ngancem, Ariel minta tebengan sama cewek itu dan berencana untuk nginep di tempat si cewek itu. Ternyata si cewek ini salah satu followersnya si Ariel di sosmed, dan dia tahu sama kegiatan atau aktivitas kejahatannya si Ariel. Makanya dari awal cewek ini nggak begitu panik pas ditodongin pistol. Cewek yang bantuin mereka berdua ini bernama El, dan El bersedia menampung mereka berdua di rumahnya. El sangat senang dan tidak panik selama bareng sama mereka berdua. Sampai akhirnya muncul berita di TV kalau rumah persembunyian mereka berdua itu udah diketahui sama polisi. Dan polisi juga udah nemuin 2 tas penuh uang hasil kejahatan mereka. Hari selanjutnya, El bersedia untuk membantu mereka berdua untuk lepas dari razia polisi dengan sedikit penyamaran. Mereka berdua berhasil lepas dari pemeriksaan polisi. Setelah melalui perbatasan dan lolos dari pemeriksaan polisi, mereka akhirnya menurunkan El dan kemudian melanjutkan perjalanannya. Oh iya nih, ada sedikit ucapan terima kasih untuk followers terbaiknya ya buat si El ini. Jadi si Ariel ini selfie bareng sama si El untuk diposting di sosmednya mereka. Akhirnya mereka pun tiba di Oklahoma untuk bertemu dengan si Kyle ini. Kyle menyambut mereka berdua dengan hangat. Keluar dari penjara tidak membuat Kyle menjadi orang yang lebih baik, karena Kyle masih saja melakukan aksi kejahatan. Kyle secara terang-terangan mengajak Ariel dan Dean Taylor untuk merampok bank. Setelah sedikit perdebatan, mereka pun akhirnya mutusin untuk ikut dalam perampokan tersebut. Hari yang direncanakan pun tiba. Ariel sudah berada di bank dan mulai mengeluarkan HP-nya untuk merekam. Sampai akhirnya Kyle masuk dan membuat panik dengan menembakkan senjata. Sedangkan Ariel masih setia dengan kamera HP-nya dan menyiarkan siaran secara langsung di medsosnya. Rencana mereka pun ternyata kurang matang, karena di bank itu tidak banyak uang cash yang tersimpan. Mereka pun memutuskan untuk keluar dari bank tersebut. Sampai akhirnya para polisi sudah menunggu mereka di pintu keluar. Kyle menyalahkan Ariel karena menyiarkan aksi mereka secara langsung melalui medsos, yang mengakibatkan aksi mereka itu ketahuan sama polisi. Aksi tembak menembak pun terjadi di antara para perompak. Jadi perampok sama perampok ini saling tembak gitu, bukannya sama polisi, dimana mereka semua akhirnya bertumbangan, termasuk Dean Taylor dan si Kyle. Sedangkan si Ariel ini berhasil bersembunyi. Dean pun pada akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya, menyisakan Ariel yang kemudian bersembunyi di balik tembok sambil melanjutkan siaran langsungnya melalui medsos. Kembali ke scene di awal film, di mana ada petugas kepolisian bersenjata yang akhirnya menangkap Ariel. Film pun ditutup dengan adegan Ariel dengan tangan terborgol keluar dari bank tersebut dan disambut ratusan followersnya. Melihat hal tersebut, Ariel terlihat sangat puas dan tersenyum lebar. Shue. Jadi gimana boys alur cerita film Infamous ini? Mimin sendiri sangat tertarik sih sama hubungan antara dua insan yang sangat cocok ini. Cuman ada sedikit yang bikin Mimin ngeganjel. Kok bisa-bisanya sih seorang kriminal punya banyak fans kayak si Ariel ini? Tapi ya sedikit mengingat juga, jadi deja vu sama kisahnya si Ted Bundy. Kalian tahu nggak Ted Bundy? Itu loh, legenda serial killer di masa lalu yang punya banyak fans. Bahkan saat persidangannya juga banyak cewek-cewek yang sampai rela dinikahin sama Ted Bundy. Emang sih, menurut cerita si Ted Bundy ini ganteng pol. Tapi kan mau gimana pun doi kriminal. Sudahlah boys, mudah-mudahan kalian semua gak ada yang kejebak ngebet pengen viral sampai nekat ngambil jalan ninja kayak mereka berdua ini ya guys. Segitu aja yang bisa Mimin ceritain sama kalian. Kalau kalian suka,
Silahkan like, share, and subscribe video ini, atau kalian bisa isi kolom komentar kalau mau request film yang mau Mimin buatin alur ceritanya. Akhirul kalam, see you di video Mimin yang lainnya ya. Cuy.